Hai semuanya, kasih karunia adalah sebuah pemberian yang mulia, yang berharga, yang diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena belas kasihan, maka orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya dilayakkan oleh Sang Pemberi kasih karunia. Dalam Imamat pasal 15 kita melihat ada status kenajisan yang disandang oleh orang-orang Ibrani yang mengeluarkan lelehan dari alat reproduksinya, baik berupa darah ataupun yang lain. Dibagi dua macam di sini, ada lelehan yang normal, dia najis, tapi tidak memerlukan korban penebusan dosa. Ya, kalau lelehan itu baik dari laki-laki atau perempuan, itu lelehan yang tidak normal atau itu penyakit, butuh waktu sekian hari dan dia harus mempersembahkan korban berupa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Ya, ayat 15 berkata, imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Najis ini menyebabkan orang yang punya status seperti ini, apapun yang disentuh jadi najis. Dia menyentuh orang, orang yang disentuh jadi najis. Dia sentuh barang, barang apapun yang dia sentuh jadi najis. Ini menggambarkan apa? Dosa itu begitu mudah menular kepada orang. Ya, ketika seseorang berdosa, dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan sangat mudah. Pengaruh buruk itu memang sedemikian kuat pengaruhnya. Tapi kita lihat, orang-orang yang sedang najis ini tidak boleh datang di hadapan Tuhan. Ya, jadi mereka ini harus menunggu sampai sembuh dan kemudian mereka bawa korban penghapus dosa kepada imam, baru mereka boleh datang kepada Tuhan, kan didamaikan dulu. Apa artinya? Ini sebenarnya merupakan sebuah lambang. Ya, melalui ritual ini manusia seharusnya tahu, wah, saya ini orang berdosa, nggak layak datang kepada Tuhan. Jadi aturan ini dibuat dengan tujuan untuk itu, agar kita semua sadar posisi kita sebagai manusia yang berdosa tidak layak sebenarnya untuk menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Orang yang najis di sini menyentuh orang yang tidak najis saja nggak boleh, apalagi Tuhan. Tapi Alkitab mencatat Tuhan berjanji dia akan datang ke dunia, dia menanggung kenajisan kita. Digambarkan dengan 2 ekor burung merpati atau tekukur tadi, digambarkan seperti kambing ya, atau domba atau lembu untuk korban pengampunan dosa. Tuhan datang ke dunia dan apapun yang menerima penebusan Tuhan menjadi tahir, tidak lagi najis. Inilah kasih karunia itu. Kita tidak layak untuk dikunjungi oleh Tuhan. Tetapi yang Maha Kudus menjelma menjadi manusia, datang ke dunia untuk mati menebus dosa kita. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Betapa besar kasih, betapa besar anugerah, betapa besar kasih karunia yang kita terima. Oleh karena itu, marilah kita menghargai kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan kita sungguh-sungguh berjuang untuk mentaati firman Tuhan. Manakala kita jatuh, kita bertobat dan kembali lagi berjalan dalam jalan Tuhan. Hormati, hargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Meskipun kita nggak layak, kita dilayakkan karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati.